Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan Kak Eka. Masih di acara Cendol, cerita dan dongeng online Diskusikda Kota Sukabumi. Hari ini kebetulan ada Kak Sofian di Perpustakaan Kota Sukabumi. Mumpung Kak Sofian ada di perpustakaan, hari ini Kak Eka mau mengajak Kak Sofian untuk membacakan cerita buat teman-teman. Tapi sebelumnya, Kak Eka ada yang mau ditanyain dulu nih ke Kak Sofian. Boleh nggak ya? Boleh banget Kak Eka. Boleh. Sebelumnya boleh mau hai-hai dulu ke teman-teman? Halo teman-teman, kenalkan nama kakak Muhammad Sofian, biasa dipanggil Sofian. Kakak merupakan Duta Baca Kota Sukabumi tahun 2024. Oh, ternyata Kak Sofian dilantik menjadi Duta Baca Kota Sukabumi di tahun 2024. Mudah-mudahan tahun depan ada salah satu dari teman-teman ya yang jadi Duta Baca di Perpustakaan Kota Sukabumi. Iya Kak Sofian, tadi Kak Eka mau bertanya ke Kak Sofian. Masa kecil Kak Sofian kayak gimana sih zaman dulunya, waktu TK-nya mungkin atau waktu SD-nya mungkin, sampai-sampai Kak Sofian sekarang jadi Duta Baca di Perpustakaan Kota Sukabumi. Fakta menariknya Kak, sebetulnya Sofian tuh ketika SD tuh malah jarang baca buku Kak. Jujur. Jadi, Sofian tuh biasanya baca buku kalau ada tugas aja, kayak baca buku paket di sekolah atau buku LKS yang biasa buat ngerjain tugas. Dulu ada perpustakaan, tahu nggak? Kalau perpustakaan paling tahunya yang di sekolah sama yang di kecamatan. Cuma kalau yang di kecamatan juga kan agak jauh ya. Jadi kalau pas masih SD tuh jarang berkunjung ke sana. Nah terus cuman dari SD tuh Sofian udah mulai suka bercerita tuh. Jadi ketika pulang sekolah tuh biasanya Sofian tuh nyeritain apa yang kejadian di sekolah ke orang tua, baik ke mama ataupun ke bapak. Nah terus lanjut ke SMP, Sofian tuh udah mulai suka bercerita lewat tulisan. Jadi kayak nulis cerita tentang kehidupan atau kayak tentang cerita-cerita kayak sehari-hari Sofian. Nah namun Sofian tuh sadar kalau misalnya Sofian nulis gak mungkin gak suka baca, karena kan kosakata juga harus dicari tahu dengan cara membaca. Nah dari SMP itu Sofian mulai suka baca buku, kebawalah sampai ke SMA, sampai sekarang juga. Malah sekarang tuh Sofian tuh punya keinginan untuk koleksi buku gitu Kak. Jadi kayak di rumah tuh pengen punya perpustakaan mini. Iya, alhamdulillah semoga terlaksana ya nanti cita-citanya membuat perpustakaan minimal untuk diri sendiri, atau mungkin insya Allah lebih banyak lagi koleksi bukunya. Boleh nggak nanti teman-teman berkunjung mungkin ke perpustakaan khususnya Kak Sofian? Boleh? Sofian juga biasanya itu Kak buka bazar buku, kayak lapak buku baca gratis bareng Book Party Sukabumi, biasanya di hari Minggu Kak. Di mana itu? Biasanya di lapang Merdeka, cuman kalau tempatnya kadang ganti-ganti. Biasanya bisa ikuti di IG Book Party Sukabumi. Tuh gitu ya teman-teman ya. Kalau nanti mau baca buku gratis di saat perpustakaannya tidak buka layanan, atau mungkin di hari libur teman-teman lagi jalan-jalan ke lapang Merdeka atau kemana, searching dulu lagi di mana nih sekarang Book Party Kak Sofiannya ya teman-teman. Oke. Biar gak terlalu lama teman-teman, takutnya udah gak sabar dengar cerita dari Kak Sofian. Sekarang Kak Eka persilahkan Kak Sofian untuk membacakan cerita buat teman-teman. Halo teman-teman, kali ini Kak Sofian akan membacakan dongeng dari buku Kumpulan Dongeng Asal Mula karya Kavi Nasri. Nah, dongeng yang akan Kak Sofian bacakan yaitu Asal Mula Rumah Siput. Dahulu kala, seekor siput hidup di tepi sungai. Setiap pagi dia pergi mencari makan, yaitu buah-buahan. Lalu ia akan pulang sore hari. Siput berjalan sangat pelan dari pagi hingga sore untuk mencari buah-buahan untuk dimakan. Suatu pagi, siput berjalan keluar rumah dengan perlahan. Tujuannya yaitu mencari buah-buahan untuk dimakan. Sayangnya, dia tidak menemukan buah-buahan di dekat rumahnya. Hingga akhirnya, siput berjalan terus menyusuri sungai dan sudah lumayan jauh dari rumahnya. Suatu ketika, di depan sana terdapat salah satu buah, yaitu buah tomat. Akhirnya siput gembira dan berjalan dengan sedikit cepat untuk mencapai buah tomat tersebut.
Namun tiba-tiba, dari arah samping, ada monyet yang bergelantung dari atas pohon. Dan ia langsung menyambar tomat tersebut dan memakannya secara langsung. Tiba-tiba monyet, "Wah, maafkan aku siput, aku tidak melihatmu tadi," sesal monyet ketika melihat siput terdengar mengeluh. "Ya tidak apa-apa," jawab siput. "Mau bagaimana lagi? Andai dia marah pun, tomat tersebut tidak akan kembali." Akhirnya siput menengadah menatap pohon tomat tersebut. Namun sayangnya, tidak ada tomat yang tersisa. Lalu ia melanjutkan perjalanan semakin jauh dari sungai, semakin jauh dari rumahnya. Hingga akhirnya, dia menemukan salah satu pohon buah beri yang berinya sangat lebat. Kali ini, tidak ada binatang lain yang menyerobotnya. Siput akhirnya senang dan memakan buah beri tersebut. Setelah selesai, akhirnya siput berpikir bagaimana caranya untuk mengambil atau membawa buah beri tersebut ke rumahnya. "Kalau begini, aku tidak akan kelaparan lagi," gumam siput gembira. "Namun, jaraknya terlalu jauh dari rumahku. Tidak mungkin aku harus bolak-balik setiap hari dari rumah menuju pohon beri tersebut," gumam siput. Akhirnya siput mencari cara untuk membawa buah beri itu ke rumahnya. "Lebih baik aku pulang dulu," kata siput, karena dia melihat awan yang mulai gelap dan sudah terdengar gemuruh dari atas sana. Akhirnya siput berjalan dengan cepat menuju rumahnya. Namun angin mulai tertiup kencang dan awan hitam semakin bergulung-gulung. Tak lama lagi hujan turun. Meskipun berusaha dengan cepat, namun tetap saja siput tidak sampai ke rumahnya sebelum hujan turun. Ketika hujan turun, akhirnya siput mencari tempat untuk berlindung dari hujan. Akhirnya ia menemukan salah satu batu lancip yang berongga. Ternyata itu bukan batu, melainkan cangkang yang bentuknya seperti tulang tipis dan memiliki rongga di dalamnya. Akhirnya siput bersembunyi di balik cangkang tersebut. Ketika hujan reda, ternyata hari sudah malam dan langit sudah menggelap. Tiba-tiba, siput berpikir bagaimana caranya ia pulang ke rumah membawa cangkang tersebut, karena badannya sudah mulai terlilit oleh cangkang tersebut. Esok paginya, siput keluar dari tempat berteduh. Namun ternyata, cangkang di punggungnya tidak bisa lepas. Karena putus asa, akhirnya siput pun membawa cangkang tersebut bersama dengannya menyusuri tepi sungai. Setelah perutnya kenyang, siput berjalan pulang ke rumahnya. Kali ini, jalannya semakin lambat, karena ia membawa cangkang di punggungnya. Dan ternyata ketika ia sudah berada di tepi sungai, jembatan untuk menyeberangnya sudah hilang. Air sungai sudah meluap dan menghanyutkan batang pohon itu. Siput menatap air sungai yang mengalir dengan deras. "Bagaimana caranya pulang?" gumam siput. Namun tiba-tiba seekor monyet meluncur dari atas pohon. "Hai siput, syukurlah, ternyata kamu selamat. Aku pikir kamu terbawa hanyut dengan rumahmu kemarin malam," kata monyet. Siput terkejut. "Rumahku hanyut?" tanya siput. "Iya," angguk monyet. "Semalam aku melihat rumahmu terbawa oleh arus sungai." Siput menunduk sedih. Kini dia sudah tidak memiliki tempat tinggal lagi. Ditambah cangkang yang tidak bisa ia lepas, sungguh malang nasibnya. "Tapi tunggu dulu, bukankah aku bisa tinggal di dalam cangkang?" gumam siput. Semalam dia terlindung dari hujan dan angin karena cangkang tersebut. Lagi pula, cangkang itu keras sehingga ia bisa melindungi dari binatang buas. Akhirnya, siput dengan ikhlas menerima cangkang itu dan membuat cangkang itu sebagai rumahnya. Akhirnya siput tidak perlu takut lagi untuk pindah tempat karena rumahnya bisa dibawa kemana saja. Dan dia bisa terlindung dari hujan serta panas dari cangkang tersebut. Dia juga bisa menyusup ke dalamnya kapan saja saat ia dibutuhkan. Akhirnya siput gembira, meski rumahnya hanyut terbawa sungai, ternyata kini dia punya rumah baru yang lebih baik, yaitu cangkang siput. Itu dia teman-teman, cerita yang sudah dibacakan oleh Kak Sofyan. Judulnya apa tadi?
Asal mula rumah siput. Asal mula rumah siput. Cerita tadi itu ditulis oleh Kak Finasri. Kak Finasri itu adalah penulis di kota Sukabumi ya teman-teman. Jadi karena Kak Sofyan rajin menulis, mudah-mudahan Kak Sofyan juga nanti membuat buku dan mencurahkan semua tulisannya di sebuah buku, di buku tersebut. Siap, ditunggu ya nanti bukunya Kak Sofyan. Sebelum kita tutup acaranya, kayaknya Kak Sofyan ada yang kurang ya tadi ya. Hikmah dari cerita tadi yang sudah Kak Sofyan bacakan apa sih? Nah, hikmah dari cerita asal mula rumah siput tersebut yaitu ketika kita mendapatkan musibah ataupun bencana pasti ada hal baik yang mengikutinya. Jadi kita harus belajar menerima musibah tersebut dan mencari hal baik di balik musibah tersebut itu Kak. Oh gitu ya. Jadi kalau kita merasa kita mungkin sedang dapat musibah, ya Allah, mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan kedepannya kita akan mendapat kebaikan. Hikmahnya itu teman-teman. Sebelum kita tutup, ada pesan dulu. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai bertemu di episode Cendol berikutnya. Dadah.